Selamat pagi, Bu. Ya pagi ada. Tangan dulu nak ya situ. Iya, Bu. Pagi Bu. Ya pagi. Cuci. Silakan cuci tangan nak ya di situ. Iya, Bu. Pagi Bu. Ya pagi. Tangannya di situ. Tangan dulu ya, Tipa. Stop. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kalau sehat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Tetap terapkan protokol kesehatan ya nak ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa juga cuci tangan dan jaga jarak ya. Jangan berkerumun ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Semua siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Detri. Selanjutnya link presensi sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan diabsen dulu. Baik Naya, sebelum masuk materi ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi minggu lalu ya. Coba masih ingat tidak? Ini ada 3 gambar ya. Silahkan, siapa yang masih ingat gambar pertama? Ibu. Saya Bu. Ya silahkan Nata. Gambar 1 adalah gambar tanaman jagung. Oh baik, terima kasih Naya. Gambar 1 ini adalah gambar tanaman jagung ya. Bagus ya Nata ya. Silakan untuk gambar yang kedua. Ada yang bisa ini gambar apa? Ibu, Ibu. Ya silakan Detri. Gambar kedua adalah gambar tanaman padi. Oh iya bagus saya. Gambar kedua itu adalah gambar tanaman padi. Iya bagus. Ya gambar yang ketiga ada yang bisa ini gambar apa? Ya silakan Zahra. Gambar ini adalah gambar tanaman kedelai. Oh bagus ya. Gambar ketiga ini adalah gambar tanaman kedelai ya. Berarti pintar semua ya anak ibu ya. Berarti masih ingat semua ya materinya ya. Nah baik anak-anak ya, kita masuk materi hari ini tentang usaha budidaya tanaman ya. Nah adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini ya
kalian mampu menganalisis ya. Menganalisis apa? Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Meliputi apa? Ide dan peluang usaha dengan tepat ya. Selanjutnya kalian juga mampu menganalisis perencanaan usaha juga ya. Perencanaan usaha budidaya tanam dengan meliputi analisis peluang usaha dengan tepat ya. Nah, coba ya. Ini tentang tanaman pangan atau budidaya tanaman pangan. Ada yang bisa pengertian tanaman pangan itu apa? Ibu, Ya, silakan Depri. tanaman pangan adalah tanaman yang dapat dikonsumsi. Ya, bagus, tepat sekali ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu. Tanaman pangan adalah tanaman yang mengandung karbohidrat dan protein. Oh ya, tepat sekali ya Cici ya. Terima kasih. Ya, bagus Naya. Jadi Naya, tanaman pangan ini adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat apa? Karbohidrat. Kata Suci tadi ya, terdapat protein ya sebagai sumber energi bagi manusia. Ya. Tanaman pangan ini juga bisa dikonsumsi ya sebagai apa? Makanan. Memberikan asupan energi bagi tubuh kita semua. Jadi Naya, ini adalah tanaman pangan ini sangat esensial bagi kita semua ya. Kalau kita tidak makan, kita akan kekurangan energi, lemas ya Bang. Ya Naya. Nah, setelah tanaman pangan ini Naya, ada lagi fungsi tanaman pangan ini buat apa sih ya? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, silakan. Akila. fungsi tanaman pangan adalah sebagai sumber energi bagi kehidupan manusia. Oh bagus, tepat sekali Naya. Fungsi tanaman pangan ini kata Akila sebagai sumber. Ya bagus sekali Naya. Nah selanjutnya Naya, tanaman pangan. Tanaman pangan ini pasti ada fungsinya ya. Coba ada yang tahu apa fungsi tanaman pangan? Saya Bu, Ya silakan Akila, apa? fungsinya adalah sebagai sumber energi bagi kehidupan manusia. Iya tepat sekali Naya. Tanaman pangan ini yang pertama adalah sumber energi. Selanjutnya bisa memperbaiki sel dan meningkatkan daya tahan tubuh kita Naya. Selanjutnya bisa memperpanjang kelangsungan hidup manusia. Kata ibu tadi Naya, kalau seandainya kita tidak makan ya, berarti kita nanti bisa lemas, ujung-ujungnya bisa meninggal. Ya, berarti sangat penting ya, sangat penting tanaman pangan bagi kehidupan manusia. Nah ini Naya, ini adalah jenis-jenis tanaman pangan ya. Ada tanaman pangan serelia ya. Ini serelia Naya. Ada apa saja? Ada padi. Ada apa lagi? Jagung. Ada apa lagi? Sorghum ya. Nah ada juga jenis kacangan ya. Ada apa saja? Ada kedelai. Ada apa lagi? Kacang tanah. Ada apa lagi? Kacang hijau. Dan banyak ya, dan banyak jenis lainnya ya, kacang-kacangan masih ada lagi. Selanjutnya ada jenis umbi-umbian. Ada apa? Singkong. Ada apa lagi? Umbi-umbian. Ada apa lagi? Talas. Talas ya. Ini juga ada tanaman apa? Kentang ya. Ini kentang ya. Nah, bagaimana sih kita merencanakan usaha ya? Atau ide ya? Bagaimana kita menggali ide ya? Supaya tanaman pangan tersebut menjadi peluang usaha bagi kita semua. Bagaimana ya? Indonesia ini terkenal negara apa? Agraris kan? Iya, agraris. Berarti kita ini termasuk negara yang mempunyai mata pencarian di bidang pertanian. Seperti tadi budidaya tanaman pangan ya. Nah, hasil budidaya tanaman inilah ya yang dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri ya. Ya. Misalkan ya bisa menjadi peluang usaha bagi kalian ya. Karena apa? Bisa apa? Kita mencari nafkah dengan menanam atau budidaya tanaman pangan. Ya. Cut action. Nah, selanjutnya ada perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Kalau tadi tentang perencanaan ide dan peluang usaha, ini bagaimana sih menganalisisnya ya, menganalisis peluang usaha tersebut. Apakah peluang usaha tanaman pangan padi itu misalkan bermanfaat atau memiliki nilai atau keuntungan yang lebih tinggi ya jika kita membudidayakan tanaman pangan tersebut ya. Ini bisa dimanfaatkan sebagai apa ya? Bahan pangan ini adalah bahan pangan, merupakan bahan pangan pokok setiap manusia ya. Sehingga
peluang usaha dan bisa dianalisis dengan cara apa? Oh, berarti misalkan kita membutuhkan tanaman pangan untuk konsumsi setiap hari berarti menjadi peluang usaha bagi kita. Nah ya, gitu ya. Nah, selanjutnya nah ya, di sini Ibu ada pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan buat kalian ya. Yang pertama ya, apakah semua tanaman pangan dapat dikonsumsi? Bisa. Bagus ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara membedakannya tanaman tadi ya? Dan persamaannya apa saja sih tanaman pangan yang ketiga gambar tadi? Silakan, ada yang bisa? Ya, Antika, silakan. Yang membedakan dari ketiga tanaman tersebut yaitu bentuknya. Yang pertama dari batangnya, daunnya, dan juga buahnya. Tanaman buah padi berbentuk bulir, buah jagung berbentuk tongkol, dan sedangkan kedelai berbentuk kolong. Sedangkan persamaan dari ketiga tanaman tersebut sama-sama memiliki serelia dan mengandung karbohidrat. Ya, bagus, tepat sekali ya jawabannya, Nak ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini ya. Mengapa sih tanaman pangan ini sangat penting bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa? Silakan. Ya, silakan Eka. Karena tanaman pangan sumber energi bagi manusia. Jika tidak ada tanaman pangan, maka manusia tidak bisa hidup. Ya, bagus sekali Nak ya. Nah, jadi Nak ya, ini Ibu ada 3 video ya. 3 video. Nah, yang pertama ada video tanaman padi ya, ada jagung dan kedelai. Nanti silahkan disimak ya, disimak dan ditonton, diamati. Nanti akan ada pertanyaan di akhir sesi video ya. Ngerti? Ngerti. Ya, silakan. Nah, di sini gua ada tayangan video ya tentang analisa usaha budidaya tanaman pangan padi ya. Silakan disimak Nak ya. Entrepreneurs, apa lahan pertanian di daerahmu endemik tikus? Tentunya kamu tahu kalau daerah persawahan endemik tikus itu sangat sulit diatasi. Terlebih, pola tanamnya padi. Siklus hama tikus ini bisa sulit dihentikan. Tapi, budidaya menggunakan trade system, masalah tikus bisa diatasi. Ditambah, tanam benih langsung, biaya yang kamu keluarkan bisa lebih hemat. Gimana analisisnya? Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe channel ini ya dan aktifkan notifikasinya agar kamu bisa dapat pemberitahuan update video menarik seputar dunia agribisnis. Penggunaan teknologi tepat guna, trade barrier system atau disingkat TBS, cukup efektif diterapkan di daerah yang punya hama endemik tikus. Hama ini terus bertahan, terlebih kalau pola tanam yang digunakan padi. Persawahan di sekitar Minggir, Kabupaten Sleman, pengairannya yang sangat lancar membuat sawah dapat ditanami padi sepanjang musim. Penggunaan TBS ini dapat mengendalikan hama tikus di lingkungan sekitar. Lahan yang terlindung gak hanya sawah yang dikelilingi TBS, tapi juga persawahan di sekitarnya bisa memperoleh manfaatnya. TBS diberi perangkap agar tikus yang ada di sekitarnya tertarik untuk masuk. Dengan begitu, populasi tikus bisa berkurang. Untuk meningkatkan efektivitas TBS dan perangkap, lahan yang menggunakan sistem TBS harus ditanam lebih dulu dibandingkan lahan di sekitarnya. Selisih tanamnya minimal 20 hari. Tikus akan tertarik ke lahan yang baru ditanam dan terperangkap di dalam perangkap tikus. Kalau penanaman bersamaan dengan lahan di luar TBS, tikus nggak akan tertarik masuk ke perangkapnya. Jadi, tujuan pengurangan populasi tikus nggak akan tercapai. Tanpa TBS, kerusakan akibat tikus di lokasi ini bisa mencapai 75%. Setelah menggunakan TBS, kenaikan panen yang diperoleh petani cukup tinggi. Di video ini, pembuatan TBS menggunakan bahan galvalum karena dinilai lebih efektif kalau dibandingkan menggunakan plastik. Tikus akan lebih sulit menerobos dan sulit memanjat pagar dengan material logam ini. Penggunaan TBS berbahan galvalum relatif lebih tahan lama, bisa sampai 5 tahun. Jadi, meski mahal di awal, tapi biaya penyusutan per periode lebih kecil dibandingkan penggunaan bahan plastik. Salah satu permasalahan lain di lokasi ini yaitu kekurangan tenaga kerja penanaman dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Menggunakan cara tanam benih langsung bisa memangkas tenaga pembuatan persemaian
Kita lanjut ke perhitungan detailnya. Seberapa menguntungkannya sih menggunakan kedua metode ini? Persiapan awal, ada biaya sewa lahan. Lahan yang digunakan dalam perhitungan ini seluas 1000 meter persegi. Biaya sewa per meternya Rp1.000. Jadi sewa lahannya Rp1.000.000 per tahun atau Rp333.333 per musim tanam. Lalu perlu juga peralatan untuk budidaya. Investasi peralatan pertanian sekitar Rp1.275.000. Biaya penyusukan per musim tanamnya sebesar Rp50.000. Investasi selanjutnya yaitu TBS. Dibutuhkan lembaran dan valum dengan total panjang 140 meter. Biayanya Rp3.360.000. Selain itu, perlu juga perangkat sejumlah 5 unit dengan harga masing-masing Rp100.000. Untuk bahan lainnya seperti kawat dan bambu disesuaikan kebutuhannya. Pemasangan TBS membutuhkan 2 HOK sehingga biaya total yang dibutuhkan untuk pemasangan TBS ini adalah Rp4.140.000. Dari semua biaya investasi ini dihitung penyusutannya per periode dan ditambah dengan biaya pemeliharaan per periodenya menjadi Rp326.000. Selanjutnya, kita urai biaya pengolahan lahan dan penanaman. Proses ini cukup murah dibandingkan dengan metode tanam biasanya. Benih dan penanaman hanya membutuhkan biaya Rp155.000, sedangkan biaya total dari pengolahan lahan hingga penanaman sebesar Rp480.000. Untuk pemeliharaan tanamannya ada pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama dan penyakit serta pengairan. Pemupukan dilakukan 2 kali saat umur 10 sampai 15 hari setelah tanam dan 34 sampai 40 hari setelah tanam.
benar jagung manis Iya, ini? guys. Kira-kira nih sahabat, pernah mikir nggak sih seperti apa cara menjahit jagung manis? Bagaimana cara perawatannya? Lantas gimana sih peluang keuntungannya? Nah, itu tadi yang mau kita bahas di video kali ini. Menurut Wikipedia, jagung atau siam maize SP adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi tentunya. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah makan pokok. Sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting dalam makan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak makan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku sebagai produk industri farmasi, kosmetika, dan juga kimia. Selanjutnya, makan olahan jagung juga jamak kita kenal di Nusantara. Sebut saja perkedel jagung, bubur jagung, roti jagung, dan banyak lagi. Tak heran, peluang budidaya jagung tetap menggiurkan karena permintaan pasar yang cenderung stabil bahkan meningkat. Baik, saya informasikan ini di jagung di kebun ini kita tanam itu bibit jagung jenis paragon. Tapi saya ini bungkusan tanamnya sudah ada lagi. Tapi ini kita pakai jenis paragon. Jenis paragon kita pilih karena dari pengalaman yang kalau beberapa kali sudah menjaga berbagai dengan bibitnya paragon ini, dia tidak terlalu tipis sehingga kalaupun terkena angin kencang cukup relatif lebih aman. Tidak ada patah dan kemudian juga bobot buah dia juga relatif lebih besar dibanding merek lain sehingga dia peluang keuntungan kita sebagai petani juga lebih besar karena dia bobot buahnya lebih berat. Kemudian di kebun ini kita tumpang sarikan jagung manis dengan cabai merah keriting. Kemarin kita pakai bibit satu kantong ya, tapi nggak bisa cuma satu kantong bibit jagung. Dia kalau di keterangannya itu isinya sekitar 1.400 butir. Tapi mungkin ya paling dipakai di sini sekitar 1.000-an. Kemudian di jarak kita buat itu antara jagungnya sekitar 20 cm. Nah di antaranya di tengah-tengahnya kita selipkan cabai merah keriting. Untuk peluang atau potensi hasil dari budidaya jagung manis ini, kalau kita mengacu pada keterangan yang ada di kemasan produk, itu mereka bilang bahwa potensi bobot 1 buah jagung itu di angka 350 gram. Nah, 1 batang seperti ini, 1 batang ini, dia nanti akan hasilkan 2 tongkol. Jadi dari 1 batang ya kita berpotensi untuk mendapatkan panen itu 700 gram. Jadi dikali-kalikan saja kalau misalnya ada 1.000 batang yang kita tanam di sini ya, artinya potensi kita ada di 700.000 gram atau ya sekitar 700 kilo. Untuk harga jual sendiri jagung manis sekarang itu kalau yang super yang bobotnya di atas 300 gram itu memang per kilonya dijual di harga 3.500 hingga 4.000 rupiah per kilogram untuk harga di kota Medan. Nah, ya saya rasa untuk di daerah-daerah lain mungkin ya harganya relatif sama lah ya, kalaupun berbeda tidak jauh beda rasanya. Kemudian juga kita masih berpotensi untuk mendapatkan penghasilan dari tanaman cabai. Nah, untuk seorang penanaman antara jagung dan cabai kemarin kita biarkan jagung mesti lebih dulu. Kemudian baru kita tanam cabai, sekaligus dia juga menjadi pelindung bagi tanaman cabai ya, karena cabai ketika baru dipindahkan dia butuh adaptasi ketika panas matahari terlalu terik, jagung bisa melindungi si cabainya. Nah, salah satu keuntungan membudidayakan jagung manis dan cabai secara tumpang sari. Kemudian kalau karena penyakit sendiri, kalau jagung dia juga ada bulan daun ya, yang ketika daun diserang oleh bulan biasa dia akan bolong. Misalnya dia bisa seperti ini bolong. Nah kalau misalnya tidak dikendalikan dengan cepat, dia juga akan bisa mengganggu produksi dari jagung manis sendiri. Daun sudah menyerang bagian busuknya. Jagung sendiri dia bisa panen itu di usia 90 hari setelah
negeri. Ini adalah SK-nya. Oke, yang keempat kita lanjutkan, yaitu potensi panen. Untuk potensi panen ini kita tidak bisa hitung karena ini sudah ada data sebelumnya. Untuk potensi panen untuk varietas Agus Moro itu adalah 2,03 ton per hektar. Jadi potensi panen kita sudah itu adalah kebutuhan ini. Kebutuhan kondisi adalah sangat penting karena dengan kebutuhan ini kita akan mengetahui berapa banyak benih yang akan kita beli. Kebutuhan ini bisa dibuat menggunakan rumus persen sulaman dikali dengan jumlah terlubang dikali dengan populasi dibagi dengan 1000 dikali dengan bobot 1000 butir tanaman. Persen sulaman kita yaitu 15% dengan jumlah yang diperlukan berupa populasi kita dapat adalah 250.000 dibagi dengan 1000 dikali dengan bobot 1000 butir tanaman 150 kg, maka didapatkan hasil 87.970 gram atau bisa kita sederhanakan menjadi 87,9 kilo. Jadi untuk harga benih yang harus kita keluarkan yaitu upah buruh dari 87,9 kg dikali dengan harga benih. Ini harga benihnya kita bisa balikkan sudah dengan ongkos sendiri yaitu siksa 60.000. Jadi 87,9 dikali 40.000 sama dengan 3.500.000. Ini yang harus Yang terakhir adalah estimasi panen. Untuk estimasi panen tanaman kedelai per hektar adalah 2,03 ton per hektar. Jadi potensi panen yang akan kita dapatkan adalah 2,03 ton dikali dengan 800 rupiah. 800 rupiah adalah harga standar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk harga kedelai. Maka hasil keuntungan yang akan kita dapatkan adalah 1.624.000 rupiah. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah stay dan belajar bareng bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Naya video yang ketiga tentang analisis usaha tanaman kedelai. Berarti sangat menguntungkan ya. Dari ketiga tanaman tadi semuanya menjadi peluang usaha buat kita ya. Karena sangat menguntungkan ya. Nah, ketiga video sudah ditayangkan tadi Naya. Ada video pertama tadi tentang tanaman padi, kedua tentang tanaman jagung, ketiga tentang tanaman kedelai. Nah, di video pertama ada yang bisa tadi video pertama menceritakan tentang apa ya? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Sulistia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman padi dan analisisnya. Video ini tentang analisis budaya dan tanaman padi dan cara penanganan hama menggunakan tribalist system dan analisisnya. Ternyata tanaman padi ini juga bisa menjadikan peluang usaha dan memiliki keuntungan yang menjanjikan. Oke, ya, itu ya. Dia menggunakan tribalist sistem rapat ya. Ada apa tadi namanya Eka? Nama apa tadi? Nama apa tadi? Ada yang bisa? Tadi nama apa tadi? Iya, ada benar ya. Nama tikus saya. Nah, untuk video yang kedua tadi Naya tentang tanaman jagung tadi. Ya, sekarang ada yang bisa menjelaskan tadi videonya tentang apa ya? Siap-siap Bu. Ya, silakan Rahma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita membahas tentang budidaya tanaman pangan jagung. Tanaman jagung itu bisa nggak sih ditanam di tempat yang basah kayak sawah gitu? Kayaknya kurang tepat deh tempat menanam di sawah. Baik, selanjutnya Naya untuk tugas kelompok, kalian berdiskusi cari peluang usaha budidaya tanaman kelompok 1 budidaya tanaman padi ya. Kelompok 2 budidaya tanaman jagung, kelompok 3 budidaya tanaman kedelai ya. Mengerti Naya? Cari ya, boleh sumbernya di internet, di buku dan lain-lain ya. Silahkan dicari, silahkan berdiskusi. Bagaimana ya peluang budidaya tanaman padi ini? Kayak gini udah. Oh, seperti ini ya. Iya. Usaha budidaya tanaman pangan kedelai. Usaha budidaya tanaman pangan kedelai. Jadi gimana pemasaran dalam tanaman kedelai? Jadi kelompok kita membahas tentang budidaya tanaman pangan jagung. Tanaman jagung itu bisa nggak sih ditanam di tempat yang basah kayak sawah gitu? Kayaknya kurang tepat deh tempat menanam di sawah. Bagaimana kelompok 3 ada kesulitan tidak? Tidak ya, di sana ya. Ya. Untuk kelompok 2 jangan breaking ya kayak bagaimana kelompok 2? Udah bisa? Ada pertanyaan tidak? Bisa ya? Dulu ya. Selanjutnya kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak ya, bagus ya. Semuanya jelas ya? Nah, kalau sudah jelas semua ya, sekarang kalian presentasi ya. Presentasi yang akan diwakili oleh kelompoknya masing-masing ya. Coba kalau sudah siap semua berarti dimulai dari kelompok 1 saja ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyansa Bukaha, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peluang usaha budidaya padi di sawah dan analisa usahanya. Peluang usaha budidaya padi di sawah menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Keuntungan yang didapatkan dari budidaya ini memang terbilang besar. Untuk Anda yang ingin menerjuni bisnis budidaya padi, berikut ulasannya. Yang pertama, memulai bisnis budidaya padi di sawah. Anda dapat memulainya di lahan kecil dan dengan modal yang sedikit. Yang kedua, pelaku bisnis budidaya padi di sawah. Bisnis ini cocok dijalankan semua orang. Dengan kemauan dan minat yang tinggi, bisnis ini dapat Anda jalankan dengan mudah. Yang ketiga adalah konsumen bisnis budidaya padi di sawah. Konsumen tanaman padi di sawah cukup besar, mulai dari pelaku bisnis kuliner dan sampai orang biasa. Selanjutnya yang keempat, peralatan bisnis budidaya padi di sawah. Peralatan yang dibutuhkan antara lain cangkul, gerobak panen, air, pompa air, sewa lahan, golok, sabit, hand sprayer, timbangan, galang air, gunting, dan lain-lain. Selanjutnya, pemasaran budidaya padi di sawah. Anda bisa memasarkannya dengan menjual ke pasar atau langsung ke pengepul. Selanjutnya, karyawan bisnis budidaya padi di sawah. Karyawan dalam bisnis budidaya ini menggunakan 1 orang dahulu dalam permulaan. Yang ketujuh, karyawan bisnis budidaya padi di sawah. Maksud saya harga jual budidaya padi di sawah. Per kilogram gabah mentah dijual 3.000 sampai 6.000 rupiah. Ini tergantung dari harga padi di pasaran. Selanjutnya, keuntungan budidaya padi di sawah. Jika Anda terjun ke bisnis ini, budidaya tanaman padi ini merupakan bisnis yang menguntungkan karena paling banyak dicari.
Serta yang terakhir, kekurangan budidaya padi di sawah. Kekurangan memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Bisnis budidaya padi ini tidak akan lancar jika tidak menggunakan mesin pemanen padi ini dalam pengolahannya. Proses panen ini akan jauh lebih mudah, praktis dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Baiklah, demikian tadi ulasan tentang peluang usaha budidaya padi sawah yang bisa dijadikan referensi untuk memulai bisnis tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya buat teman kita. Ya, teman dulu ya. Itu tadi penjelasan dari kelompok 1 ya. Nah, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lainnya? Silakan. Ya, silakan. Apakah tanaman padi bisa menjadi peluang usaha bagi kita semua? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Fadila Rahmandraini dari kelompok 3. Saya izin bertanya, apakah tanaman padi bisa menjadi peluang usaha bagi kita semua? Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Pak Zila, nak ya. Coba ada yang mau menanggapi? Saya rasa dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Ada yang menanggapi? Silakan. Iya, Mas. Perkenalkan, nama saya Nata Riana, perwakilan dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilah Rahma Anggraini. Iya, karena tanaman padi sangat menguntungkan. Jika menanamkan sistem budidaya yang baik dan benar, maka produksi akan tinggi dan bermanfaat dan akan menghasilkan keuntungan bagi kita. Sekian dari saya. Terima kasih, Nata ya. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan membahas tentang usaha budidaya tanaman jagung ya. Silakan kelompok 2 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Safiya Priyanti dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang usaha budidaya tanaman pangan jagung. Jagung merupakan salah satu komoditi penting hasil pertanian setelah tanaman padi. Jenis tanaman jagung memang beragam, namun yang lebih unggul dan bermutu adalah jagung hibrida. Kualitas jagung hibrida memang terbilang unggul. Tak heran banyak yang membudidayakan dan harga jualnya di pasaran terbilang sangat tinggi. Mungkin Anda tertarik untuk menjalankan budidaya jagung hibrida ini. Nah, berikut detail produk peluang usaha budidaya jagung hibrida dan analisa usahanya. Yang pertama adalah memulai bisnis budidaya jagung hibrida. Untuk memulai bisnis budidaya jagung hibrida ini tidak sulit. Bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang sangat kecil. Yang kedua, pelaku bisnis budidaya jagung hibrida. Bisnis budidaya jagung hibrida ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang dengan kemauan dan minat yang tinggi. Maka bisnis budidaya ini akan dijalankan dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga, konsumen bisnis budidaya jagung hibrida. Konsumen budidaya jagung hibrida cukup besar, mulai dari pelaku bisnis yang membutuhkan bahan jagung dalam membuat bahan baku pembuatannya. Yang keempat, peralatan bisnis budidaya jagung hibrida. Dalam bisnis budidaya jagung hibrida membutuhkan beberapa peralatan penting, diantaranya pengadaan bibit jagung hibrida, cangkul, gerobak dorong, pompa air, dan lain-lain. Dengan adanya peralatan tersebut, maka bisnis budidaya jagung hibrida makin maksimal. Yang kelima, pemasaran budidaya jagung hibrida. Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul, serta juga bisa memasarkan jagung hibrida ke pelaku bisnis produk yang menggunakan bahan jagung ini. Kemudian, karyawan bisnis budidaya jagung hibrida. Karyawan
Selanjutnya, harga jual budidaya jagung hibrida. Patokan harga untuk budidaya jagung hibrida dapat Anda buat dalam hitungan per kilo. Ini tergantung dari harga jagung hibrida yang ada di pasaran. Kemudian, keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya jagung hibrida. Keuntungannya yaitu bisnis pertanian jagung unggul yang paling menguntungkan, sebab jagung hibrida menjadi bahan penting yang paling banyak dicari. Kemudian yang terakhir, kekurangan bisnis budidaya jagung hibrida. Segi kekurangan bisnis budidaya jagung hibrida ialah memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan ketat. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang usaha budidaya tanaman pangan jagung. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya Nazwa. Ya, kita kasih aplaus dulu ya teman-teman kita ya. Oke ya, sudah jelas lah ya. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya tentang tanaman tadi ya. Nah, sekarang kelompok 2 tentang tanaman jagung. Nah, sekarang apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan. Kelompok 2 ya. Untuk menanggapi kelompok 2 silakan. Saya Zahra Ismi Nadia dari kelompok 3 ingin menanggapi. Oh, berarti varietas kargo ini banyak sekali keuntungannya. Jadi bisa menjadi peluang usaha untuk kita semua teman-teman. Ya, gitu lah ya. Bagus ya. Berarti bisa peluang usaha berarti ya dari jagung hibrida ini ya. Dari varietas kargo. Nah, yang selanjutnya ada yang menanggapi? Cukup? Cukup ya? Sudah paham lah ya? Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan perwakilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suciopta Penny, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang usaha budidaya tanaman pangan kedelai. Detail produk, peluang usaha budidaya kedelai dan analisa usahanya. Tanaman penghasil protein nabati yang baik untuk tubuh ini selalu diminati. Saat ini, kedelai menjadi komoditas dagang yang pasokannya kurang di Indonesia. Usaha kedelai ini mampu mendatangkan keuntungan setiap bulannya. 1. Info usaha budidaya kedelai. Tanaman usaha budidaya kedelai kacang kedelai hanya kaya akan manfaat, memang menjadi salah satu hal yang diminati banyak kalangan. Jadi, usaha budidaya kedelai adalah usaha dengan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Untuk menjalankan budidaya kedelai membutuhkan lahan luas dengan bibit unggulan. Yang kedua, konsumen kedelai. Sumber protein nabati ini sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak lama dan diolah menjadi bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, kelebihan usaha budidaya kedelai. Usaha pembudidayaan kedelai mempunyai banyak kelebihan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan prospek ekonomi strategis. Keuntungan pun akan didapatkan secara mudah bagi pelaku pembudidayaan kedelai. Yang keempat, pemasaran. Para petani kedelai ini melakukan pemasaran hasil panen melalui koperasi pada wilayah setempat. Permintaan pasar dari kedelai yang cukup tinggi membuat pemasaran dari kedelai sangat mudah. Harga jual kedelai pun cukup stabil sehingga menguntungkan aneka pihak. Yang kelima, sukses budidaya kedelai. Dalam membudidayakan kedelai, maka perlu melakukan pekerjaan pengelolaan lahan dengan baik, menyiapkan lahan ideal sebelum menanamnya dengan bibit kedelai, melakukan proses pemupukan serta pemberantasan hama dengan rutin, melakukan perawatan secara intensif agar tidak mengalami kerugian. Dan yang keenam, analisa usaha budidaya kedelai.
Pada saat membudidayakan kedelai juga membutuhkan perhitungan yang tepat. Proses pengelolaan kedelai pada mulanya cukup berat karena harus membajak lahan dengan maksimal. Kemudian melakukan proses penanaman biji kedelai. Jadi, untuk meminimalisir pengeluaran biaya, maka saat ini telah ada alat penanam biji tanaman. Jadi, jika ingin menanam biji kedelai dengan mudah, segera miliki alat penanam biji ini hanya di toko mesin Maxindo. Sekian presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat teman saya. Tadi mungkin sumbernya ya, kalau kelompok 3 tadi ada ya, dia iklan ya, hanya beli toko ini ya, tapi nggak apa ya, namanya kita kan dapatnya tadi kan boleh cari di sumber internet ya, silakan saja ya, tidak apa-apa ya. Nah, coba untuk menanggapi kelompok 3, ada yang bisa menanggapi atau pertanyaan, silakan. Iya, silakan. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kasmisdia dari kelompok 1. Saya di sini ingin menanggapi pertanyaan dari saya, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eka Sulistia dari kelompok 1. Saya ingin menanggapi tentang diskusi dari Suci tadi. Iya, silakan. Saya jadi mengerti bahwa tanaman kedelai sangat bermanfaat untuk peluang usaha. Selanjutnya, ayo teman-teman bisa membuka tanaman pangan, padi, jagung, dan maupun kedelai. Ya. Berarti si Eka ya mengajak kita ya teman-teman maksudnya ya, silakan kita melakukan peluang usaha atau melakukan budidaya tanaman pangan tadi ya. Ada tanaman apa tadi? Kelompok 1? Padi ya. Ada tanaman apa lagi kelompok 2? Kelompok 3 tanaman kedelai. Berarti dari ketiga kelompok itu berarti ketiga tanaman pangan ini menjadi peluang usaha bagi kalian ya, bagi kita semua lah ya. Banyak saya lihat misalkan pengusaha di bidang pertanian sukses, kenapa? Mungkin dia salah satunya memanfaatkan usaha budidaya tanaman ya, baik itu budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura ya, dan tanaman jenis-jenis lainnya ya. Karena ya berwirausaha itu lebih baik dan lebih menguntungkan ya bagi kita semua ya gitu ya. Nah ya, dari ketiga presentasi dari temannya tadi ya, berarti tanaman ada tadi tanaman apa? Kelompok 1? Padi. Kelompok 2 tanaman apa? Jagung. Kelompok 3 tanaman apa? Kedelai. Ya, semuanya berarti menjadi peluang usaha bagi kita semua nah ya. Nah, coba dari kegiatan hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pada Salsabila dari kelompok 1. Kesimpulan saya adalah dari belajar usaha budidaya tanaman pangan, saya mengerti banyak hal dari jenis-jenis tanaman pangan. Ada serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Dan ternyata tanaman pangan ini, baik padi, jagung, dan kedelai bisa menjadi peluang usaha untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Oh iya, terima kasih ya Akila ya, bagus ya. Nah jadi kayak dari kita belajar hari ini kata si Akila, jadi kita mengerti ya. Tadi ada tanaman pangan, oh tanaman pangan tadi apa? Tanaman yang bisa dikonsumsi. Ada apa tadi? Ada karbohidrat, ada protein dan sebagainya. Terus ada tadi jenis-jenis tanaman pangan tadi ya, ada serelia, ada umbi-umbian, ada apa lagi? Kacang-kacangan ya, itu sangat bermanfaat bagi kita semua juga ya. Nah dan juga ternyata ya tanaman yang kami presentasikan tadi ya, baik tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kedelai, berarti itu menjadi peluang usaha bagi kita semua ya. Nah jadi kita harus apa? Harus bisa menganalisisnya ya, supaya usaha kita misalkan di bidang budidaya tanaman pangan bisa berhasil atau memiliki keuntungan yang tinggi ya, gitu ya. Nah ada lagi, sebentar ya Ibu. Untuk tugas tugas sudah Ibu share di Google Classroom ya. Sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti silahkan dibaca saja ya. Nah ini ya lembar LKPD nanti terus
Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru.